تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبح اسم ربك الأعلى. Malam hari ini kita akan menyelesaikan membahas satu kata, yaitu al-a'la. Satu kata Ustaz? Iya. Karena memang kandungannya luar biasa. Al-a'la itu adalah salah satu asma'ul husna. Dan ini juga sering kita baca dalam sujud. Ketika jenengan sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia maha tinggi. Tingginya Allah itu mutlak. Tingginya Allah itu mutlak. Mencakup segala sesuatu. Mencakup segala sisi ketinggian Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan maha tinggi, tidak dibatasi tinggi apanya, yang ini tidak, yang itu tidak. Pokoknya maha tinggi, berarti kan mencakup seluruh jenis ketinggian. Dan itu telah dibawakan oleh para ulama kita sejak zaman dahulu kala. Misalnya Al-Imam Ismail Al-Asbahani dalam salah satu karya tulis beliau yang sangat bagus, buku akidah Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Beliau menjelaskan wal 'uluwu min sa'iri wujuhil 'ulu. Tingginya Allah itu dari segala segi. Kemudian beliau jelaskan apa saja segala segi tersebut. Fathabata anna lillahi ta'ala 'uluwal dzati wa 'uluwas sifati wa 'uluwal qahri wal ghalabah. Tingginya Allah itu mutlak, mencakup tingginya keagungan Allah. Kenapa? Keagungan Allah, tingginya kekuasaan Allah. Apa yang kedua? Kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita awali dari yang pertama. Apa tadi? Tingginya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada yang memungkiri. Memang Allah itu maha agung. Kenapa? Karena sifat-sifat yang Dia miliki itu agung semuanya. Nama-nama yang Allah miliki juga luar biasa agungnya. Makanya istilahnya Asmaul Husna. Yang paling istimewa, yang paling tinggi, yang paling baik. Husna. Maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama agung yang tinggi. Ini tinggi keagungan. Keagungannya siapa? Allah. Apa yang kedua tadi? Tinggi kekuasaannya. Tinggi kekuasaannya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 18. Napa? Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwa, dialah Allah al-qahiru yang berkuasa fawqa ibadihi, di atas para hambanya. Di atas berarti tinggi, nomor rendah? Tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi kekuasaannya. Karena langit dan bumi semuanya di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada satu wilayah pun yang bisa lepas dari kekuasaan Allah. Yang ketiga,
tingginya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang ketiga ini sensitif. Poin yang ketiga ini sensitif. Maka saya akan berusaha berhati-hati untuk menyampaikan poin yang ketiga ini. Betul, ada sebagian yang tidak setuju dengan poin yang ketiga ini. Akan tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu, apalagi urusan agama, kita lihat apakah yang disampaikan itu argumentatif. Kenapa argumentatif? Punya dalil, ada dalilnya atau tidak. Kalau bicara agama berarti dasarnya nopo? Al-Quran, nopo? Hadis Rasul SAW, nopo malih? Ijma para ulama. Ya, nanti kita akan lihat apakah kita bawakan dalil-dalil tadi atau tidak. Kalau tidak, tolak. Kalau iya, syukur-syukur diterima. Syukur-syukur diterima. Saya tidak maksa. Ya, saya tidak maksa. Tapi didengerin dulu. Ya, didengerin dulu. Dalilnya apa Ustadz? Banyak sekali. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan fil Qur'ani alfu dalilin au azyad tadullu ala anna Allah ta'ala 'alin 'alal khalq. Di dalam Al-Qur'an ada 1000 dalil. Pinten? 1000 atau lebih yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas para makhluknya, alias tinggi. Saya akan bawakan dalil dari Al-Qur'an. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran, tadi kan disampaikan sampai berapa? 1000. Memang banyak sekali. Di antara dalil yang menyebutkan tentang tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayat yang familiar dengan di telinga kita, yaitu surat Thaha ayat 5. Surat apa? Thaha ayat 5. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, sinten Ar-Rahman? Allah 'alal 'arsy, di atas arsy. Arsy itu makhluk atau bukan? Makhluk. Arsy itu tempatnya di mana? Di atas. Di atas apa? Di atas alam semesta. Jadi makhluk Allah yang paling tinggi itu adalah arsy. Kita lihat ke atas, ya ini langit-langit namanya. Ya, ketika kita keluar dari masjid, kita lihat ke atas, terlihat apa? Langit. Itu namanya langit pertama. Itu namanya langit pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua. Di atasnya ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada samudra. Di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dan yang redaksinya mirip dengan ini di dalam Al-Quran itu sekurang-kurangnya ada 7 ayat. Menjelaskan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Dan dalil tentang tingginya zat Allah itu bukan hanya ayat-ayat tadi saja, masih banyak. Contoh misalnya, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Menurunkan.
Menurunkan itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Siapa yang menurunkan? Allah. Allah berarti di mana? Di atas. Baik, sekarang kebalikannya. Itu dari atas ke mana? Ke bawah. Allah berfirman dalam ayat lain surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Zikir-zikir kita itu akan naik kepadanya. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan ini akan naik dilaporkan kepadanya, yaitu kepada Allah. Sekarang saya tanya, naik itu dari mana ke mana? Bisa dipahami? Ini dalil dari apa? Dalil dari Al-Quran. Yang kedua, dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menceritakan tentang tingginya zat Allah itu mutawatir. Mutawatir itu hadis yang levelnya lebih tinggi dari sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat khutbah di Haji Wada, haji terakhirnya sinten? Rasulullah SAW di Padang Arafah, beliau menyampaikan banyak hal tentang syariat Islam di hadapan para jamaah haji saat itu, yang kira-kira jumlahnya sekitar 100 ribuan. Setelah selesai berkhutbah, Nabi SAW bertanya kepada para hadirin saat itu, para jamaah haji, para sahabatnya, ala hal ballaghtu? Ala hal ballaghtu? Wahai para sahabatku, bukankah aku telah sampaikan syariat Islam kepada kalian? Bukankah aku telah sampaikan syariat Islam kepada kalian? Hukum-hukum wahyu yang Allah perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan, bukankah sudah aku sampaikan kepada kalian? Apa jawaban para sahabat? Apa jawaban para sahabat? Naam, kata para sahabat, ya, engkau sudah sampaikan wahai Rasul. Setelah mendapat jawaban seperti itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengacungkan jarinya ke langit. Kemudian beliau berkata, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan. Saksikan apa? Saksikan apa yang mereka ucapkan. Jadinya sambil kemana? Menunjuk ke atas. Kenapa Rasulullah SAW mengacung kemana? Ke langit sambil mengatakan Allahumma. Ya Allah. Kalau bukan karena Allah, di atas, tinggi. Ini hadis yang sifatnya fi'li. Fi'li itu adalah perbuatan Nabi. Nabi kan berbuat, mengacungkan jarinya ke atas. Jadi hadis itu ada 3. Ada fi'li, ada qauli, ada takriri. Fi'li itu perbuatan Nabi, qauli itu ucapan Nabi, takriri itu adalah persetujuan dari Nabi SAW. Kalau yang tadi kita bawakan hadis apa? Fi'li, perbuatan Nabi SAW. Nabi berbuat, bergerak, menunjukkan seperti ini. Adapun qauli, ucapan Nabi SAW, banyak sekali. Ketika sujud Nabi baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu ucapan siapa? Rasul SAW. Berarti Rasul SAW mengakui, menjelaskan bahwa Allah itu maha tinggi. Dan tadi kita sudah jelaskan tingginya Allah itu sifatnya mutlak. Sudah ucapan. Dan ucapan Nabi SAW juga adalah ketika Nabi cerita tentang Isra dan Mi'raj. Nabi SAW bercerita bagaimana proses diwajibkannya sholat. Yang awalnya berapa? 50 kali terus jadi 5 kali. Ceritanya gimana coba? Naik turun, naik turun, naik turun. Turun nemui siapa? Nabi Musa alaihissalam. Konsultasi sama Nabi Musa. Ini barusan
wajibkan berapa sholat? 50 kali. Umatmu nggak mampu, minta keringanan. Terus Nabi kemana? Naik. Naik berarti ke atas apa ke bawah? Naik ke atas. Nemui siapa? Allah. Berarti Allah di atas. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Saya tanya, kisah Isra Mi'raj itu sering nggak kita dengerin? Sering. Kenapa kita tidak berpikir, oh iya ya Allah memang berada di atas. Kenapa tidak berpikir seperti itu? Padahal sering kita dengarkan. Kenapa kira-kira? Karena mungkin kita sekedar baca tapi tidak berusaha untuk mendalami, merenungi dan seterusnya. Maka sekarang waktunya merenungi. Itu adalah qauli. Terakhir apa? Takriri, persetujuan Nabi SAW. Yaitu dalam hadis riwayat Muslim ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita. Seorang budak wanita. Nabi SAW bertanya, Ainallah? Di manakah Allah? Maka budak wanita tersebut menjawab, Fis sama, Allah di langit. Maksudnya di atas arsy sana. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, Man ana? Saya siapa? Nabi bertanya kepada budak itu. Wanita tersebut menjawab, Rasulullah, kamu itu utusannya Allah. Faqala li sahibiha. Kemudian Nabi SAW berkata kepada tuannya, majikannya si budak wanita tersebut, a'tiqha, merdekakanlah budakmu itu, fa innaha mu'minah, sesungguhnya dia seorang mukminah, wanita yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Ini Nabi berarti menyetujui atau mengingkari? Sepakat Nabi SAW. Ketika ditanya, di mana Allah? Wanita tersebut mengatakan di langit, tinggi di sana. Nabi SAW tidak mengatakan, oh salah. Enggak. Nabi SAW diam, bahkan di akhir hadis Nabi SAW mengatakan wanita ini beriman. Maka merdekakan wanita tersebut. Hadisnya sahih. Sudah, berarti lengkap atau tidak? Lengkap tadi kan? Fi'li, qauli, takriri. Sekarang kita pindah dalil yang ketiga yaitu ijma. Quran sudah, terus hadis sudah, sekarang apa? Ijma. Para ulama sudah berijma. Sejak zaman para sahabat Nabi SAW bahwa Allah itu berada di atas. Bahkan sebagian ulama kita sampai menulis buku khusus hanya membahas tentang itu saja. Dan ulamanya ulama mazhab Syafi'i pula, Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau punya buku judulnya Al-Uluwu, tingginya Allah. Di situ dibawakan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, perkataan para tabi'ut tabi'in, perkataan para ulama yang menunjukkan sepakatnya mereka tentang tingginya Allah. Sampai ulama di zaman beliau, Imam Az-Zahabi itu hidup sekitar abad ke-8 Hijriah. Berarti beliau nukil ulama sepanjang 7 abad. Makanya kandel banget. Tebal banget. Dan itu beliau bawakan dengan sanad. Jadi Imam Zahabi dengar dari gurunya dari ini, dari terus gitu sampai kepada orang yang mengucapkannya. Kalau Nabi ya Nabi SAW, kalau sahabat ya sahabat, kalau dan seterusnya. Di antara yang menukil ijma itu adalah ulama kita, imam kita, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dalam kitab beliau yang berjudul Risalatun ila Ahli Thagr, halaman 231 sampai 232. Beliau rahimahullah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, wa ajma'u,
Dan para ulama telah berijma, telah berkonsensus ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi. Dan para ulama telah bersepakat, telah berijma bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit-langit, di atas langit yang 7 itu, di atas arsy-Nya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Arsy itu di makhluk yang paling tinggi. Ini ijma sudah. Kalau sudah ketemu dengan ijma sudah, mau ngapain lagi? Ya. Masa kita mau lepas dari nopo? Keluar dari ijma'nya para ulama, enggak berani kita. Bahkan itu sudah fitrah. Fitrah itu nopo? Bawaan manusia sejak lahir. Bawaan sejak lahir. Saya tanya sama jenengan. Kalau jenengan berdoa, tangannya kemana? Kemana? Kenapa ke atas? Ya karena Allah di atas. Makanya tangan kita ke atas. Maaf, sampai pun orang yang tidak meyakini Allah itu di atas, ketika doa pun kayak gini. Betul atau tidak? Pernah jenengan lihat ada orang doa itu ke samping kayak gini? Atau ke samping kiri? Atau bahkan kemana? Ke bawah. Wonten? Buatan. Semua orang doa ya ke atas. Ini sudah bawaan. Fitrah itu adalah bawaan sejak lahir. Allah tanamkan itu dalam hati kita. Sehingga nggak bisa ditolak. Sabbihisma rabbikal a'la. Tingginya Allah mutlak. Tinggi apanya tadi? Keagungannya tinggi, kekuasaannya tinggi, zatnya. Dan lagi-lagi kami hanya menyampaikan, tidak memaksa. Tidak apa? Memaksa. Silahkan direnungi. Seandainya memang argumentatif, ya kalau saya sih ya, apa kata Allah saja, apa kata Rasul, apa kata para ulama, sudah. Itu lebih aman, lebih selamat insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.